Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021. Marilah kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Terangilah untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas, pasal 1 ayat 67 sampai ayat 80. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Tema renungan kita ialah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Umpasakaran lalanna puang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ketika Presiden hendak mengunjungi suatu tempat, maka akan ada orang-orang yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk jalan yang akan dilalui. Orang tersebut hanya bertugas mempersiapkan jalan sampai orang yang dinantikan itu tiba, namun apa yang dikerjakannya sangatlah penting dan mendukung kelancaran perjalanan seorang presiden. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis memiliki peranan hampir sama dengan orang yang diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi presiden. Kelahiran Yohanes tentunya membawa sukacita yang luar biasa bagi Elisabet dan Sakaria, sebab Yohanes lahir ketika mereka sudah tua. Dalam keadaan tersebut, membuat Sakaria menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian Sakaria merupakan salah satu pujian yang indah dalam kitab Injil. Fokus pujian Sakaria adalah karya Allah bagi umat-Nya Israel, bahwa Allah melawat dan membawa kelepasan serta menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umat-Nya sesuai dengan janji yang telah diucapkan kepada Abraham. Kelahiran Yohanes akan menjadi permulaan
bahwa Allah bekerja untuk menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Yohanes akan menjadi nabi Allah yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mewartakan pengampunan dosa. Yohanes akan memberitakan kabar keselamatan, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi kabar keselamatan itu. Dia akan melawat umatnya didasarkan atas rahmat dan belas kasihannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kini sambutlah dia dalam hidupmu. Kedatangannya merupakan peristiwa yang luar biasa, semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Lalu bagaimana respon kita akan kedatangannya? Adakah hal itu merupakan berita sukacita dalam kehidupan kita? Amin. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita kami kembali menghampiri Engkau ya Tuhan, seraya kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami, bahwa kedatangan Kristus merupakan peristiwa yang luar biasa, yang semata-mata karena kasih dan anugerah-Nya bagi kami. Karena itu kiranya kami terus bersukacita dalam kehidupan ini, apapun situasi dan keadaan yang kami jumpai, dan kami senantiasa merespon kasih Tuhan itu dengan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon tetaplah lindungi kami, jagalah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami, di dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Diberkatilah kiranya setiap orang tua, diberkatilah usaha pekerjaan, diberkatilah setiap anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan dan masa muda mereka. Diberkatilah kiranya mereka yang sedang bergumul dengan sakit, yang berduka cita, ataupun yang sedang bergumul karena berbagai hal. Ditopang dan dikuatkanlah melewati segala perkara. Disempurnakanlah sukacita kiranya bagi saudara-saudara kami yang merayakan hidup karunia Tuhan. Kiranya semuanya tetap dilalui dan juga senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Diberkatilah kiranya setiap orang tua kami yang lanjut usia dalam menjalani masa tua, kiranya senantiasa bahagia gembira di dalam Tuhan. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan bersama-sama secara khusus di tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam tugas pelayanan majelis gereja bersama dengan pengurus OIG dan pengerja gereja, agar semuanya tetap dilakukan dalam kemurahan Tuhan. Diberkatilah kiranya kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Kami mohon kiranya para pemimpin bangsa kami akan dikaruniakan kemampuan dan hikmat untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya dalam kasih dan kemurahan Tuhan akan terus memberkati dan memulihkan bangsa kami, bahkan dunia ini, dari situasi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.